Kita semua pasti pernah dengarkan nasihat-nasihat bijak gitu, yang turun-temurun dan kayaknya bener banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau beberapa nasihat yang paling umum itu justru malah jadi penghalang buat kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar 9 nasihat populer yang mungkin ya perlu kita pikirin ulang. Dan kita akan cari tahu kebenarannya sebenarnya jauh lebih bikin kita kuat di baliknya. Nah, ini dia nih, salah satu yang paling sering kita dengar. Jangan mimpi ketinggian, ntar kalau jatuh sakit. Kalimat ini, jujur aja, niatnya mungkin baik ya, buat ngelindungin kita dari rasa kecewa. Tapi sadar nggak sadar, ini tuh pembunuh mimpi yang paling halus. Nasihat ini kayak ngebangun sangkar emas di sekeliling potensi kita. Yuk, kita bedah kenapa nasihat ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Oke, ngomongin soal jangan mimpi ketinggian, biasanya nih paling kencing kedengerannya pas kita bahas soal karir dan ambisi, bener nggak? Jadi, yuk kita mulai dari sana aja. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar mitos-mitos yang tanpa kita sadari, ternyata bisa ngebatasin jalan karir kita loh. Terus kalau gitu alternatifnya apa dong? Bukan berarti kita harus ngecilin mimpi kita. Mimpinya tetap aja setinggi gunung, tapi cara kita mendakinya yang kita ubah. Ada paradigma yang jauh lebih kuat. Berpikir besar, mulai dari yang kecil dan bergerak cepat. Jadi puncak gunungnya tetap diliatin, tapi fokus kita itu ke langkah pertama yang bisa kita ambil, hari ini juga. Nah, enaknya mulai dari yang kecil tuh apa? Kita jadi lincah. Kita bisa gerak cepat, belajar dari kesalahan tanpa ada beban yang gede-gede banget. Kunci dari bergerak cepat yang tadi kita bahas itu ada di satu kata ini, iterasi. Apa tuh iterasi? Gampangnya gini, ini bukan soal satu kali lompatan yang langsung sempurna. Coba deh bayangin kayak developer aplikasi. Mereka kan rilis versi 1.0, terus ada masukan, diperbaiki jadi versi 1.1, 1.2, dan seterusnya. Prosesnya itu gagal, belajar, ubah dikit, coba lagi. Kalau pakai cara ini, nggak ada masalah yang rasanya kegedean buat diselesain. Karena semua pencapaian besar itu ya hasil dari ribuan perbaikan-perbaikan kecil. Nah, ini mitos karir berikutnya yang sering banget bikin stres. Pernah nggak sih kamu ngerasa tertekan karena ngerasa belum nemu passion? Kita tuh seolah-olah diajarin kalau passion itu kayak harta karun yang harus kita gali seumur hidup. Dan kalau belum ketemu, wah rasanya kayak kita gagal total. Padahal ya, justru cara pandang inilah yang bikin kita diem di tempat. Kenyataannya gimana? Passion itu seringnya bukan sesuatu yang kita temukan gitu aja di bawah batu. Passion itu dibangun. Kayak seorang pengrajin yang pelan-pelan ngebangun sebuah mahakarya. Ya, emang ada sih yang beruntung dan tahu dari awal. Tapi buat kebanyakan dari kita, passion itu tumbuh dari tindakan. Pas kita tekun ngerjain sesuatu, jadi makin jago, terus ngeliat hasilnya, nah, disitulah percikan yang muncul. Dan ini kabar baik banget loh. Artinya, kita nggak perlu nunggu dapat ilham. Kita bisa mulai bangun passion kita hari ini juga dari apapun yang ada di depan mata kita. Ah, yang satu ini pasti sering denger juga kan? Tunggu aja sampai kamu benar-benar siap. Ini tuh sebenarnya cuma alasan buat nunda-nunda yang dibungkus pakai kata-kata bijak. Jebakan yang sempurna banget buat kita-kita yang suka overthinking. Tahu nggak masalahnya apa? Momen 100% siap itu cuma ilusi. Nggak akan pernah ada. Jadi, solusinya gimana? Gini, lupain soal 100%. Cukup ingat angka ini aja. 70%. Maksudnya, 70% siap itu udah cukup siap. Udah cukup buat mulai. Bayangin deh, kita tuh nggak nunggu jembatan selesai 100% kokoh baru kita nyebrang kan? Kita mulai aja melangkah. Dan justru dengan setiap langkah itulah jembatannya jadi makin kuat. Jadi kesiapan itu bukan titik start, tapi hadiah yang kamu dapatin di tengah-tengah perjalanan. Cuma karena kamu berani buat mulai. Oke, tadi kita udah bahas soal ambisi dan karir. Tapi semua itu kan nggak akan ada artinya ya kalau fondasi kitanya nggak kuat. Nah, di bagian kedua ini kita bakal coba tata ulang aturan-aturan dasar soal kesejahteraan, soal kesehatan, dan juga keuangan. Ini nih, nasihat yang datangnya dari hustle culture yang toksik. Tidur itu buang-buang waktu, atau tidur itu buat orang lemah. Kita seolah-olah dipaksa percaya kalau tidur cuma 4 jam semalam, itu adalah sebuah lencana kehormatan. Padahal itu bukan lencana, tapi tiket sekali jalan menuju burnout dan pengambilan keputusan yang ngaco. Kenyataannya, justru kebalikannya banget. Anggap aja tidur itu kayak ngecharge HP. Kurang tidur itu nggak bikin kamu jadi pahlawan super. Itu cuma bikin kamu jalan seharian dengan sisa baterai 10%. Otak kita itu butuh tidur buat nyortir informasi dan nemuin solusi-solusi kreatif. Sering banget loh, jawaban buat masalah rumit yang kita pikirin seharian, malah muncul gitu aja pas kita bangun tidur. Lanjut ke nasihat soal keuangan yang populer banget.
Nggak usah pusing-pusing bikin anggaran lah. Yang penting jangan belanja lebih gede dari pemasukan. Dengerinnya simpel banget kan? Tapi ini tuh sama aja kayak kita nyetir mobil tanpa tahu tujuannya kemana. Yang penting bensinnya nggak habis di tengah jalan. Bahaya banget. Gini ya, anggaran itu bukan penjara, tapi peta. Sebuah peta yang ngasih tahu setiap rupiah uang kita harus pergi kemana biar tujuan kita tercapai. Dengan adanya peta itu, kita dipaksa buat bikin keputusan yang logis, bukan emosional. Dan yang paling penting, ini tuh latihan. Jadi pas nanti pendapatan kita naik, kita udah punya otot finansial yang kuat buat ngelolanya dengan bener, bukan malah kebanjiran terus tenggelam. Karir udah. Keuangan juga udah. Nah, semua itu kan saling terkait ya dengan hubungan kita sama orang lain. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian ketiga dan bahas nasihat-nasihat soal hubungan yang seringnya malah merusak, bukannya membangun. Nah, ini dia nih mantra dari media sosial yang lagi ngetren banget. If he wanted to, he would. Kalau dia beneran mau, dia pasti ngelakuin. Kedengarannya keren dan kayaknya bikin kita kuat gitu kan. Tapi ini bahaya. Nasihat ini bikin kita jadi pasif, cuma bisa nunggu, dan seolah-olah 100% kendali hubungan ada di tangan orang lain. Ini sih resep pasti buat kecewa. Hubungan itu kan kayak mendayung perahu berdua. Nggak bakal maju kalau cuma satu orang yang mendayung, sementara yang satunya lagi cuma duduk manis nungguin. Cara berpikir yang jauh lebih sehat itu adalah dengan mengubah kata dia jadi kita. Bukan lagi kalau dia mau, tapi kalau kita mau, kita akan usahain bareng-bareng. Ini soal kerjasama, bukan soal nuntut. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa punya pola pikir kita yang sehat itu? Jawabannya ada di kecerdasan emosional. Semuanya berawal dari sini. Pertama, kita harus sadar diri dulu. Abis itu, kita belajar ngelola emosi kita sendiri. Kalau itu udah bisa, baru deh kita bisa benar-benar berempati sama orang lain. 3 hal ini nih fondasinya, buat bisa ngebangun hubungan yang benar-benar kuat. Dan ini ada satu pertanyaan simpel yang bisa ngubah total dinamika obrolan kita. Jadi, lain kali kalau ada teman atau pasangan yang curhat, coba deh tahan dulu keinginan buat langsung ngasih solusi. Tanya dulu ke mereka, kamu mau aku dengerin aja atau kamu butuh perspektif dari aku? Pertanyaan sederhana ini nunjukin rasa hormat dan yang paling penting, ngasih mereka apa yang benar-benar mereka butuhin saat itu juga. Oke, kita udah bongkar banyak banget nasihat-nasihat keliru ya. Terus gantinya apa dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita nggak akan nyari aturan-aturan baru buat diikutin, tapi kita bakal belajar gimana caranya ngebangun kompas di dalam diri kita sendiri. Inti dari semua pembahasan kita hari ini tuh sebenarnya bukan soal ngebuang semua aturan lama, terus nolen mentah-mentah aturan baru. Bukan itu. Tujuannya adalah biar kita jadi lebih pintar dalam menyaring informasi. Kita perlu ngebangun semacam filter di kepala kita. Filter yang bantu kita buat ngambil setiap nasihat, nimbang-nimbang, terus mutusin sendiri, ini beneran cocok nggak ya buat gue dan situasi gue sekarang? Dan aku pengen nutup obrolan kita dengan pemikiran ini yang sekaligus ngebawa kita balik lagi ke poin awal. Kita tuh sering diajarin buat takut sama ambisi, seolah-olah ambisi itu sesuatu yang sombong atau arogan. Padahal, ambisi itu bukan musuh. Ambisi itu amunisi. Itulah bahan bakar yang bikin kita terus bergerak maju, bahkan setelah kita jatuh sekalipun. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku buat kamu hari ini adalah, dari semua rantai nasihat buruk yang mungkin selama ini ngekang kamu, rantai mana yang bakal kamu putusin mulai hari ini juga?